dengan Bapak siapa nih Pak? Pak, Kenalan dulu Pak. ya, Pak Jaimin. Pak Jaimin, Iya, Pekon mana nih Pak? Sukamarga. Sukamarga. Kita dari Buser Bayangkara TV Pak. Pengen Siap. ngobrol-ngobrol nih Iya, dengan iya. yang saya dengar-dengar nih Bapak ini walaupun Puratin baru, tapi yang saya dengar-dengar dari masyarakat sudah terlalu banyak capaian-capaian yang dilakukan oleh Pak Jaimin ini sendiri. Saya tanya beberapa warga itu yang disampaikan. Nah, jadi kita pengen tahu nih sebenarnya apa sih kiat-kiatnya, apa sih kunci suksesnya kok bisa seperti itu, Pak? Ya, ya, ini mungkin saya jawab terkait dengan eh, apa yang sudah kami lakukan di pemerintahan Pekon Sukamarga. Eh, apa sih yang sudah kami laksanakan dari program, terutama kami sampaikan dulu dari program eh, dana desa. Dana desa, Pak. Ya, yang mana eh, di tahun 2022 ini, walaupun kami ini melanjutkan daripada pemerintahan lama dari bulan Mei yang sudah kami lakukan, diantaranya kami dengan masyarakat ya dari program, terutama ini program PKT, yaitu jalan usaha tani, juga jalan penghubung antar dusun sepanjang 1000 meter. 1000 meter. Ya, alhamdulillah itu sudah selesai. Juga selain daripada itu di ketahanan pangan juga kami melaksanakan menunjang supaya masyarakat untuk memberikan bibit padi unggul yang Bibit padi unggul. padi unggul. Juga kita berikan juga karena beberapa bulan yang lalu di sini masyarakat juga ya agak respect dengan budidaya pinang, sehingga kami juga bantu pinang. Jadi tapi ya karena memang dengan adanya musibah gajah ini, ya gitu, jadi kami ya sangat mengeluh sebenarnya dengan kondisi yang ada, alam yang ada ini. Kami ini masih ada konflik dengan satwa liar itu, gitu, sehingga tanaman-tanaman yang sudah produktif, baik yang baru tanam, ya ini untuk saat-saat ini bisa dikatakan habis. Pak, ya. Ya. Jadi termasuk di sawah juga kemarin hampir fatal ya ketika menjelang panen gajah datang, sehingga kami harus berhari-hari bermalam-malam. Jadi usaha yang sudah dilakukan untuk menghalau Pak ya, menghalau gajah itu apa yang dilakukan sama desa ini? Ya. Kami membentuk satuan satgas dari masyarakat yang sudah juga bekerja dengan dari WCS, dari Yabi, dari Bestari yang mendukung di Pekon Sukamarga ini, juga dari resort ya, resort. Ya kami yang kami lakukan ya tidak lain hanya sebatas menghalau agar supaya itu tidak ke pemukiman. Yang pertama, yang kedua kali ya kami juga dari Pekon mengajukan surat ke Balai Taman Nasional, ke Balai Besar, kemudian ke resort, ya yang tujuannya untuk menjauhkan satwa itu, penggiringan lah untuk mendatangkan mahot. Karena itu cukup meresahkan itu Pak. Sangat meresahkan. Dan merugikan pasti. Sangat meresahkan dan merugikan karena sudah masuk ke areal marga. Nah, mungkin kalau kami masih di atas sana ya itu karena memang habitatnya di sana. Betul. Tapi ketika masuk di marga, ini sangat meresahkan kami. Terutama kami di Pekon ya sangat kewalahan karena ya kami untuk 2022 ini kebetulan anggaran kami belum kami siapkan di situ. Sementara setiap malam harus masyarakat minta mercon, ya paling tidak membantu konsumsi mereka ronda, ya itu. Tapi ya tetap kita lakukan walaupun dengan upaya-upaya mungkin dengan koordinasi dengan kawan-kawan dan masyarakat. Itu yang saya dengar-dengar nih Pak ya terkait masalah destinasi wisata di Suwoh ini Pak ya. Itu yang saya dengar itu memang agak terganggu oleh satwa itu Pak ya. Betul, sangat-sangat terganggu sehingga bahkan tempat-tempat yang sudah dibangun oleh kawan-kawan Pok Darwis dan dari pihak hutanan itu banyak yang rusak oleh satwa itu. Dan penghasilan mereka sangat menurun. Yang tadinya ya cukup lumayan lah untuk memberikan penghasilan kepada
warga kita yang masuk di kelompok ini. Jadi dampaknya selain dia kena kemarin COVID, Pak ya. Jadi COVID 2 tahun kita nih tidak bisa berwisata. Ditambah lagi nih tahun ini ada gajah Iya, masuk gitu ya. betul. Nah, terus lagi nanti ini sebenarnya kan sudah masuk ke tahun baru nih, Pak. Iya. Jadi yang seperti Bapak lihat nih di destinasi wisata itu seperti apa, Pak? Animonya itu apakah menurun? Ya, sangat menurun. Saya rasa kalau satwa ini tidak segera beranjak dari wilayah khususnya Kecamatan Suwoh atau Lampung Barat, saya rasa ini akan masih menjadi momok bagi kami. Begitu, Pak. Ketika kami artinya itu perbaiki, nah karena kalau masih di sekitar sini belum keluar dari wilayah Lampung Barat, itu masih menjadi momok. Jadi harapannya Pak untuk satwa itu ke pihak-pihak terkait itu. Ya. Harapannya apa? Ya, tentunya kami selaku masyarakat dan juga pemerintah Pekon tentunya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, provinsi pusat dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Tentunya harapan kami ini sudah begitu jenuh dengan berjalannya waktu hampir 3 tahun. Ya, masyarakat yang sekarang akhir-akhir ini sudah sangat-sangat meresahkan. Kami di pasca tanam ini, ya kemarin bahkan kami baru mau nanam, datang gajah. Sehingga bibit yang disiapkan masyarakat itu diinjak-injak, sehingga harus melakukan penyemaian ulang. Nah ini harapan kami kepada pemerintah tentunya agar lebih intensif lah untuk memberikan langkah-langkah yang untuk masyarakat kami di Sukamarga ini. Kita lihat-lihat dan kita tanya-tanya di masyarakat. Salah satunya yang saya lihat itu ada beberapa rumah yang dibangun lewat apa tuh, Pak? Ya, BSPS dari Kementerian PUPR. Waduh, jadi repot-repot ini. Ini siapa ini? Ini anak yang nomor 3 ini. Oke, makasih banyak, ini baik banget ini. Kita ngopi. Oh, jadi dari apa? Dari PUPR. Dari Kementerian PUPR. Nah, Ya. itu ada berapa unit, Pak? Kami di Sukamarga ini dapat 81, tapi ada 2 tahap. Yang pertama 28 rumah, itu terletak di satu dusun. Kemudian ada susulan lagi 53 rumah, itu berpencar dari masing-masing dusun. Kami 8 dusun, sehingga alhamdulillah semuanya ya ada lah, nggak ketang, ada yang 6, ada yang 12 ya. Jadi paling tidak dari setiap dusun ada. Tapi terrealisasi semua untuk 81 itu, Pak ya. Alhamdulillah di awal bulan ini kemarin, ya akhir bulan ini sudah selesai 100%. Ya, dan kemarin masyarakat juga karena itu untuk dananya jumlah totalnya itu 20 juta. 17 juta itu Pak, apa namanya, untuk dananya, untuk materialnya itu berbentuk uang atau material atau seperti apa tuh? Ya. Yang nilai 17,5 juta itu berupa material. Yang 2,5 juta itu ongkos tukang. Itu diserahkan setelah 100% rumah selesai. Nah, adapun yang 17,5 juta itu material itu ditangani oleh supplier yang ditunjuk oleh penerima bantuan. Penerima bantuan yang notabene siapa berani yang paling murah. Iya. Jadi istilahnya manfaatnya dengan barang dengan nilai 17 juta, tapi manfaat yang disampaikan ke masyarakat itu betul-betul rumahnya ya lumayan. Betul. Ya. Itu yang dari BSPS. Alhamdulillah kami juga dari pemerintah Pekon kemarin ada program TNI masuk dapur, programnya dari Pak Kasat Dudung yang di Lampung ini hanya satu-satunya yang dapat itu di warga kami yang namanya Pak Mustopo. Alhamdulillah itu juga sudah selesai, bahkan
itu lengkap seisi rumahnya. sama isi-isi rumahnya. Iya, Jadi alhamdulillah. nanti boleh dong Pak ya kita kunjungan Oh, ke, boleh, boleh. ke rumah Pak Pak Mustopo. Mustopo. Jadi ada berapa orang Pak? Satu orang, Satu cuma orang satu ya? orang, Nah, ya. Itu udah berikut isi-isinya. Pak. Iya, berikut isinya. Jadi satu-satunya desa di Lampung cuma Di sini? Lampung ini kami, iya. Alhamdulillah, Pak. Ya, Itu jadi- kayak mana Pak caranya kok bisa sampai seperti itu? Ya, itu memang program itu kemarin disampaikan melalui Babinsa. Babinsa koordinasi dengan kami sehingga kami untuk mengusulkan. Ada beberapa rumah yang kami usulkan, ada 5 rumah kemarin dengan kriteria yang memang betul-betul ya orang yang tidak mampu. Nah, dari 5 rumah ini ternyata bukan hanya kami yang mengusulkan dari Lampung Barat ini, bahkan Lampung dari setiap Babinsa mengusulkan. Nah, ya mungkin itu salah satu rezeki Pak Mustopo sendiri juga. Nah, dengan ya apa kami sudah berupaya selaku pemerintah Pekon, alhamdulillah dari warga kami lah yang mendapatkan bantuan itu. Mari sambil diminum. Diminum dulu. Sambil diminum. Pak, Waduh, ini tehnya kurang satu ya. Tehnya kurang satu, cewek teh aja kan? Apa ngopi? barengan aja. Tidak bisa, baru masuk ke ranah hukum. Jadi saya kemarin sudah koordinasi juga dari pihak Polsek, ya bagus. Artinya kita mereka ketika lapor nggak langsung ditindaklanjuti. Kalau bisa memang diselesaikan secara kekeluargaan di Pekon dengan sanksi ringan, kenapa tidak? Kan gitu. Tapi kalau memang tidak bisa, Bapak itu ya Ya, maksud saya, berlanjut. maksud saya kita